Oke, baik. Pada kuliah kedua kita akan bahas mengenai damp preparation, ya. Damp preparation. Tadi saya sudah jelaskan mengenai undamp preparation. Kita sekarang masuk ke damp preparation. Nah, pada damp preparation konsepnya seperti ini, ya. Kemudian displacement-nya, ya. Tidak ada external dynamic load, tidak ada eksternal beban dinamik. Kemudian ini C, ini K, ya. Nah, kita buat diagram free body-nya, ya. Kemudian ada FI, apalagi F pada damper dan F pada spring, ya, gaya pada pegas. Kemudian mengikuti prinsip D'Alembert, maka kita bisa tulis FI ditambah FD ditambah Fx sama dengan 0, ya. Kemudian ini MU dot double dot, kemudian damper itu adalah CU dot dan KU sama dengan 0. Taruhlah U nya saya ganti menjadi X, ya. X menjadi X double dot CX dot KX sama dengan 0. Kemudian X ditambah C per N, kita bagi N semua, ya. Kemudian ini K per N, X sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa K per M ini adalah omega, ya. Jadi K per M itu adalah omega, akar K per M adalah omega, maka kita bisa tulis juga X double dot CM C per N X dot tambah omega pangkat 2 kali X sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini, maka kita kembali ke konsep awal mengenai ordinary differential, ya, di mana X T itu kita artikan sebagai eksponensial power E power ST, ya. E power ST kalau kita turunkan satu kali menjadi S E power ST, kalau kita turunkan dua kali menjadi S pangkat 2 S power ST, ya. Maka kita akan bisa menulis ini, ya, sebagai ini. Kayak ini kita tulis S ST tambah C per M S ST ditambah omega pangkat 2 S T sama dengan 0, ya. Kita bisa faktorkan, ya, tambah C per N S ditambah omega.
ST sama dengan 0. Nah, pada konsep seperti ini, untuk dapat 0, ini tidak boleh 0 ya. Jika ST tidak boleh sama dengan 0, maka ini sama dengan 0. Jadi S pangkat 2 ditambah C per M kali S ditambah omega pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita cari akarnya, S pangkat 2 ditambah C per M kali S ditambah omega pangkat 2 sama dengan 0, maka kita kembali ke rumus persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat yaitu akarnya 1 atau akar 2 itu sama dengan min B plus minus ya, itu ya. Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4C per 2A ya. Jadi kita bisa tulis dia min B nya min C per M ya, plus minus akar B kuadrat C per M kuadrat ya, kurang 4 AC, 4 kali 1 omega pangkat 2 dibagi 2A, 2 dibagi A, jadi seperti itu. Maka kita bisa tulis ini sebagai min C per 2M plus minus akar C kuadrat per 4M kuadrat ya, kurang W kuadrat, karena ini naik 1/2 jadi 1/4 ke 1. Oke, jadi seperti ini. Nah, jika akarnya adalah min C per 2M tambah akar pertama ya, tambah akar C kuadrat per 4M kuadrat kurang omega kuadrat, atau akar yang kedua min C per 2M dikurang akar C kuadrat per 4M kuadrat kurang per C kuadrat per 4M kuadrat dikurang omega kuadrat, maka kita bisa katakan bahwa tergantung pada kondisi ini ya. Jadi nilai akarnya, jenis akarnya tergantung pada kondisi ini. Jadi kalau kita lihat ini, itu tergantung pada C per M dan omeganya. Nah, jadi kalau taruhlah ini kasus pertama ya, kasus pertama akarnya akan real berbeda jika ini positif ya. Kalau ini positif, maka C kuadrat per 4M kuadrat itu kalau dia positif harus lebih besar daripada omega kuadrat, atau boleh kita katakan C kuadrat lebih besar daripada 4M kuadrat omega kuadrat, atau C kuadrat 4M K, karena omega adalah akar K per M ya, atau K per M. Kalau kasus kedua ya, kasus kedua akarnya real dan sama. Kalau sama, maka ini harus 0 ya, makanya akarnya hanya min C per 2M, akar yang sama, apakah S pertama atau S kedua. Jika demikian, maka C kuadrat per 4M kuadrat sama dengan omega kuadrat, atau C kuadrat sama dengan 4M kuadrat omega kuadrat, atau 4M K ya.
Untuk kasus yang ketiga, saya tulis saja di sini, ya di sini ya, sini masih boleh. Kasus ketiga, apa itu? Akarnya conjugate ya, kompleks ya, akar imajiner ya, akar conjugate kompleks. Apa itu? Ini harus negatif, artinya C kuadrat per 4M kuadrat lebih kecil daripada omega kuadrat, atau C kuadrat lebih kecil daripada 4M MK.